Selin langsung menutupi dadanya dengan tas kerja. Menikah denganmu. Siapa Anda saja, tidak saya ketahui. Tidak. Tidak. Ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar nama. Cinta. Di antara kita tidak ada cinta yang tumbuh. Bagaimana mungkin bisa menikah? Tolak Selin ingin menjauh, namun lagi-lagi ditahan oleh Alvaro. Tak masalah, cinta bukan hal yang wajib. Tidak. Selin sedang memutar otak untuk menemukan ide bagaimana penolakannya terdengar masuk akal. Ting. Dalam otaknya seperti ada lampu yang menyala dengan terang. Sebenarnya aku sudah mau menikah dengan pria lain. Jadi tak bisa menerima tawaranmu. Kau sudah punya calon suami. Entah kenapa Alvaro merasa semakin penasaran siapa nama yang akan Selin sebutkan. Dirinya atau mungkin tetangga apartemennya. Ya, kami dijodohkan dan aku tidak ada alasan untuk menolak. Siapa? Aku katakan kau juga tidak mungkin mengenalnya. Tunggu, kau mungkin mengenal tapi tidak dengan pria itu. Maksudmu apa? Aku dengar dia pria yang kejam dan dingin, perangainya buruk dan sangat keras kepala. Banyak pokoknya, dan tidak ada satupun hal baik yang ada dalam pria itu. Selin menyadari kalau dia terlalu banyak bicara. Aish, sudahlah. Untuk apa juga saya menjelaskannya Anda? Bibir Alvaro sudah berkedut sejak tadi ingin menyumpal mulut wanita yang terus mengolok dirinya. Begitu juga dengan Bastian serta Krishna yang menahan diri untuk tak tertawa. Bagaimana tidak, Alvaro dihina di depan mata tapi pria itu sama sekali tak bisa membela diri. Berikan no ponselnya dan aku akan membayarnya dengan mencicil. Katakan saja siapa nama pria itu. Kenapa? Baik, karena Anda terus memaksa, saya akan berbaik hati untuk mengatakan. Kalian juga tidak akan pernah ketemu. Jawab Selin mengalah. Namanya Alvaro Horizon. Kenapa? Anda mau melenyapkan pria itu dan membawa kabur pengantinnya. Jangan mimpi. Sebelum Anda bisa menyeret tangan saya, mungkin Anda sudah mati terlebih dahulu. Cibir Selin. Pria itu hebat dalam bertarung dan hartanya juga melimpah ruah, sekali tangannya bergerak. Hek. Selin meletakkan jari telunjuk di depan leher, dan menggerakkannya dari sisi kanan sampai sisi kiri dengan gerakan cepat. Pria itu akan melibas leher Anda sampai menggelepar seperti ayam disembelih. Selin berdiri berkacak pinggang dan berkata dengan semangat menggebu. Meski wajahnya tersenyum dengan tenang, tapi hatinya mengejek kekonyolan dirinya sendiri. Seakan Alvaro akan mempertahankan diriku saja. Alvaro Horizon. Kenapa Anda tertawa? Tanya Selin melihat reaksi aneh Alvaro. Aku hanya tak menyangka kalau di zaman sekarang masih ada yang namanya perjodohan. Bukan urusan Anda. Alvaro ingin mengorek informasi lebih banyak, tapi Selin seakan malas untuk membahas lebih dari itu. Melangkah pelanggan di belakang Selin, karena langkah kaki wanita itu begitu pendek. Sama seperti tinggi badannya yang mungkin setara dengan dadanya. Sepertinya kau terpaksa menerima perjodohan itu, apa tebakanku benar? Ya, tapi tak apa-apa karena saya melakukannya demi keluarga. Jawab Selin tanpa sadar. Dia tiba-tiba berhenti dan langsung membalikkan badan. Gerakan cepatnya itu membuat Alvaro terlambat menghentikan langkah alhasil wajah Selin membentur dada bidangnya. Aduh, hidungku. Keluh Selin menggosok hidungnya yang seakan patah tulang. Salah sendiri berhenti mendadak. Kenapa? Apa hidungmu bukan asli buatan Tuhan? Hidungmu bengkok. Selin menatap kesal pada Alvaro. Nih. Sorry ya, semua yang ada dalam tubuh saya itu orisinil buatan Tuhan, sama sekali tidak ada yang dipermak.
Jawabnya ketus. Tangannya masih menggoyang-goyangkan hidung, kadang ke kiri, ke kanan, atas, bawah, hingga sesekali membuatnya seperti punya hidung babi. Alvaro sama sekali tak bereaksi, hanya menatap dengan kerutan 3 di dahi. Lalu, untuk apa kami berhenti berjalan? Apa iya? Jawab Selin melupakan niatnya sendiri. Oh, iya. Anda kenapa berjalan di belakang saya? Mau kemana? Imbuhnya menemukan pertanyaan yang sempat hilang. Aku akan ikut ke rumahmu. Bagaimanapun orang tuamu harus tahu kalau kau punya hutang 271 juta kepadaku. Tidak. Aku sendiri yang akan mengatakan pada mereka, Anda pulanglah. 300 juta rupiah. Apa yang 300 juta? Hutangmu, dan akan terus jika kamu menghalangi jalanku. Hei! Apa kamu lintah darat? Kenapa bunganya banyak sekali? Ingat, Tuan. Kalau Anda memberikan bunga banyak dalam hutang maka kuburanmu akan sempit. Bisa-bisa malah tak diterima bumi, Anda mau dikubur dengan kaki yang ditekuk karena selalu memanjang tiap kali dimasukkan ke liang lahat. Cibir Selin menakut-nakuti. Sejak kapan kau jadi penikmat drama ikan terbang? Seingatku otakmu itu cerdas, tapi kenapa percaya hal seperti itu? Itu bukan hal sepele, Tuan. Itu kenyataan. Benar kan, reader? Di tempat kalian juga ada hal seperti itu kan? Alvaro memilih untuk melangkah ke samping dan melanjutkan perjalanan. Mengabaikan Selin yang terus mengoceh. Hingga akhirnya mereka sampai di depan rumah sederhana Selin. Ukurannya bahkan jauh lebih kecil dari kamar pribadinya. Kau tinggal di sini. Tunjuknya pada rumah yang bahkan lebih cocok dikatakan sebagai gudang. Ya, Anda tunggulah di depan. Saya akan lihat ibu dan bapak dulu. Alvaro menurut, membiarkan Selin masuk ke dalam rumah. Sementara dirinya hanya bersandar santai di pintu karena tak ada kursi tunggu. Saat Selin masuk, dia tak mendapati siapapun di ruang tamu. Mungkin sedang makan. Liriknya menuju dapur. Apa ini, Bu? Tempe goreng lagi. Dewi sudah muak tiap hari hanya makan dengan tempe goreng. Apa tak ada ayam? Sudah lama kita tak makan enak. Keluh Dewi sama sekali tak menyentuh makanan di atas piring. Ternyata benar, mereka sedang makan. Ucap Selin mendengar percakapan Nyonya Siska dan adiknya. Sabar sedikit lagi, iya. Kita akan bisa makan enak lagi begitu mbakmu menikah dengan Tuan Alvaro. Jawab Nyonya Siska. Lalu menatap pada suaminya. Benar begitu kan, Pak? Tuan Alvaro mau menerima Selin, kan? Pak Adam menelan nasi di dalam mulut. Benar, Tuan Horizon baru saja mengabari kalau putranya mau menikah dengan Selin. Bapak juga tak menyangka, tapi sangat senang mendengar kabar itu. Dengar itu, Dewi. Makanlah dan jangan protes lagi. Tegur Nyonya Siska. Melihat sang suami yang seperti banyak pikiran, membuat Nyonya Siska ikut khawatir. Ada apa, Pak? Kenapa melamun terus? Apa ada masalah? Bu, sebenarnya Tuan Horizon sempat menanyakan Dewi. Apa maksud Bapak? Beliau lebih ingin Dewi yang menjadi menantunya, bukan Selin. Aku. Kenapa jadi Dewi? Tanya Dewi bingung. Katanya kamu lebih muda dan cocok untuk putranya. Ogah. Meski pewaris tapi kalau lumpuh juga bisa apa? Jangankan bisa dipamerkan pada teman-temanku, untuk urusan ranjang juga belum tentu mampu. Sayang sekali wanita cantik seperti diriku harus punya suami impoten. Ha. Dewi tertawa dengan keras seakan membuat Selin yang mendengar ikut geram.
Tapi berusaha menahan diri, ingin tetap mendengarkan apa lagi yang akan mereka bahas. Bapak bilang apa hingga Tuan Horizon tetap memilih Selin? Bapak bilang kalau Dewi belum selesai kuliah dan belum tentu mampu melayani putranya dengan benar. Bagus, Pak. Ibu juga tidak rela jika Dewi menjadi istrinya. Bapak sudah membuat keputusan yang tepat, jadi jangan merasa terbebani. Tapi Bapak masih merasa bersalah, Bu. Sudahlah, Pak. Dewi terlalu berharga untuk pria lumpuh itu, biarkan saja Selin yang menanggungnya sebagai balas jasa karena selama ini sudah Ibu besarkan dengan baik. Bu, jangan bahas hal itu. Tegur Pak Adam. Kenapa? Ibu memang mengatakan yang sebenarnya, dia harus punya rasa terima kasih untuk semua yang sudah Ibu lakukan, berkorban sedikit untuk adiknya adalah hal yang wajar. Masa depan Dewi itu masih panjang, Pak. Dia berhak mendapat suami yang lebih baik dari Tuan Alvaro. Jelas Nyonya Siska. Balas jasa apa maksud Ibu? Kenapa Selin harus menerima perjodohan itu untuk balas jasa, sementara Dewi tidak? Suara Selin membuat 3 orang itu menoleh kaget. Tak menyangka kalau orang yang dibicarakan justru ada di depan mata. Selin, duduklah. Kau pasti belum makan malam. Jawab Pak Adam berusaha mengalihkan pembicaraan. Selin sudah kenyang, Pak. Ya. Dirinya memang sudah kenyang, tapi bukan makan nasi, melainkan makan angin dan kenyataan. Bu, jawab pertanyaan Selin. Balas jasa apa maksud Ibu? Apa membalas karena sudah merawat dan membesarkan Selin? Nyonya Siska terlihat meneruskan makan malamnya, seakan tak terganggu dengan amarah Selin yang siap meledak. Bu, jawab Selin. Brak. Mengganggu saja. Apa matamu buta? Hah. Ibu masih makan tapi kau malah begitu cerewet. Sudah, Bu. Lanjutkan makanmu, Bapak akan membawa Selin ke kamar. Pak Adam berdiri dan mendekat pada Selin. Masuk ke kamarmu, Selin. Ibumu sedang lelah, kau jangan mengganggunya. Tidak, Pak. Selin akan tetap di sini sampai Ibu menjelaskan apa maksud ucapannya. Tolak Selin menepis tangan Pak Adam. Selin, menurutlah. Tidak. Sekali lagi Selin menolak. Membuat Nyonya Siska menatap dingin. Kau mau tahu yang sebenarnya? Sungguh. Ya, Selin akan mendengarkan semuanya. Ucapanmu memang benar. Kau harus membalas apa yang sudah Ibu berikan untuk membesarkanmu sampai sekarang ini. Susu, pakaian, makan, kebutuhan pribadinya, hingga biaya pendidikan, bahkan rumah yang kamu tempati sampai sekarang, kau juga harus membalas biaya sewanya. Ibu ingin kau membayarnya dengan menuruti permintaan kami untuk menikah dengan Tuan Alvaro karena beliau sudah menerima tawaran bapakmu. Selin merasa tenggorokannya tercekat. Apa semua orang tua seperti Ibu? Mereka juga akan menuntut balas atas apa yang sudah menjadi kewajibannya. Ibu tak peduli dengan orang tua yang lain, tapi kau harus menurut pada Ibu. Lalu, bagaimana dengan Dewi? Apa Ibu juga akan memintanya untuk membalas-balas jasa Ibu? Tentu saja tidak, Dewi itu spesial. Kalian tidak sama. Jawabnya santai. Bu, cukup. Bentak Pak Adam. Kau berani membentakku, Pak. Diam dan jangan menyela. Balas Nyonya Siska tak kalah bengis. Bapak mohon hentikan, Bu. Semua sudah berlalu dan kita sudah hidup bersama sekian lama. Apa Ibu harus bersikap seperti ini? Diam. Ibu bilang diam. Nyonya Siska maju mendekati Selin. Berdiri tepat di depannya, setelah menggeser posisi Pak Adam. Meski hatinya seakan runtuh ke dasar bumi, tapi Selin berusaha untuk berani membalas tatapan Nyonya Siska.
Kenapa Dewi spesial dan kami berbeda? Karena Dewi lahir dari rahim ibu, sementara kami tidak. Bu, cukup. Dek, biar. Sambaran petir seakan menembus badan Selin hingga membuatnya terbelah-belah. Sebenarnya bukan hanya Selin yang terkejut, tapi juga Dewi. Dia juga baru tahu kenyataan itu, bahwa dirinya dan Selin bukanlah saudara yang terlahir dari rahim yang sama. Bu, apa ibu berkata yang sebenarnya? Ibu tidak sedang berbohong kan? Pertanyaan Dewi mewakili apa yang ada di dalam kepala Selin. Katakan kalau ibu sedang berbohong. Katakan, Bu. Namun Nyonya Siska tak juga menjawab, membiarkan Selin dengan pikiran liarnya. Aku tidak lahir dari rahim ibu. Apa maksudnya? Apa mungkin? Tidak. Tidak mungkin. Benar, Selin. Kenyataannya memang seperti yang kamu pikirkan saat ini. Kamu tidak lahir dari ibu. Sahut Nyonya Siska cepat. Dia paham kalau Selin pasti sedang menolak dengan keras akan apa yang sebenarnya terjadi. Selin bukan putri kandung ibu, benar begitu. Itulah kenapa ibu senang kamu terlahir dengan cerdas, hanya sekali penjelasan kamu pasti mampu menerimanya dengan cepat. Jadi ibu tidak perlu capek mengulangi. Kalau masih ingin tahu siapa kamu sebenarnya, tanyakan langsung pada bapakmu. Ibu malas jika harus menyebut Jalang yang sudah merusak kedamaian rumah tangga kami. Imbuhnya mengenang kesalahan fatal yang sudah dilakukan Pak Adam. Jalang. Benar. Ibumu, wanita yang telah melahirkanmu ke dunia ini adalah seorang Jalang yang menggoda suamiku naik ke ranjangnya. Sebab itulah lahir kamu sebagai bukti perselingkuhan mereka. Bapak tidak selingkuh, Bu. Bapak sungguh hilaf. Ha, ha, ha. Nyonya Siska tertawa keras namun terselip kesedihan di suaranya. Hilaf. Bapak pikir ibu percaya. Hilaf hanya dilakukan sekali, Pak. Bukan 2 atau 3 kali. Ah, iya. Kenapa Bapak tak menyebutnya sebagai cinta 1 malam? Tapi, ini bukan hanya 1 malam. Lalu disebut apa dong? Cinta bermalam-malam. Imbuhnya terus menyindir. Pak Adam terdiam, ucapan Nyonya Siska memang benar adanya. Awalnya dia memang tak sengaja berselingkuh, tapi sangat istri yang marah hingga tak mau melayani kebutuhan batinnya, membuat Pak Adam kembali merangkak ke ranjang ibu kandung Selin. Hingga akhirnya wanita itu menghilang dan baru muncul lagi setelah melahirkan Selin. Dia mengalami pendarahan hebat hingga berakhir dengan meregang nyawa. Nyonya Siska yang memang belum dikaruniai momongan meski pernikahan sudah lama, tiba-tiba merasa kasihan pada bayi yang terus menangis keras akan tahu kalau ibu kandungnya itu sudah tiada. Meski awalnya terpaksa merawat Selin, tapi lama-lama tumbuh kasih sayang yang tulus. Namun, rasa itu langsung terbagi saat dia hamil Dewi. Nyonya Siska mulai berbeda sikap pada Selin dan selalu mengutamakan Dewi, putri yang lahir dari rahimnya sendiri. Ternyata begitu, pantas saja Selin selalu merasa tersisih dari Dewi. Ibu selalu lebih sayang pada Dewi, dan mengabaikan Selin. Dewi selalu harus yang pertama, dan wajib mendapat yang terbaik. Selalu dimanja dan tak boleh mengerjakan pekerjaan rumah, sementara Selin. Hiks. 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 Dewi tiba-tiba terisak, namun langsung menghapus air matanya dengan cepat. Sebenarnya sudah lama Selin bertanya-tanya kenapa ibu membedakan kami, tapi selalu Selin tepis dengan sebab kemungkinan ibu yang sedang lelah. Ternyata semua itu adalah firasat. Selin selalu rajin belajar agar menjadi juara kelas. Semua itu hanya karena Selin ingin mendapat pujian dari ibu. Tapi apa? Respon ibu selalu datar. Meski memang mengucapkan selamat, tapi tidak ada kasih sayang yang sungguh-sungguh di dalamnya.
Selin menumpahkan segala keluh kesahnya, pertanyaan yang selama ini mengendap di otak. Namun, akan sangat berbeda jika yang mendapat juara adalah Dewi. Ibu akan memeluknya, memberinya hadiah bahkan juga sempat membelikan sepeda baru. Entah kapan terakhir kali ibu memeluk Selin dengan hangat. Apa ibu ingat? Jangan konyol, jawab Nyonya Siska acuh. Selin kembali menghapus air matanya, dan Kingdom berganti menatap Pak Adam. Bapak, apa ucapan ibu benar? Maaf, Selin. Ini semua salah Bapak. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak melakukan itu? Bapak yang melakukan kesalahan, kenapa jadi Selin yang harus menanggung akibatnya? Kenapa, Pak? Pak Adam tetap bergeming, tak kunjung bisa menjawab karena memang bingung harus berkata apa. Bapak, jawab Selin. Maaf, hanya itu yang bisa Bapak katakan. Kalau begitu di mana ibu kandung Selin? Dia sudah di alam baka. Jawab Nyonya Siska yang kini sudah di ruang tamu, duduk dengan menyilangkan kaki. Wanita itu mati setelah melahirkanmu. Kamu pikir kenapa ibu mau merawat anak haram hasil perselingkuhan suamiku? Andai saja dia masih hidup, aku tak sudi membawamu ke rumahku. Sambungnya tak peduli dengan perasaan Selin yang terus dihantam bertubi-tubi. Benar begitu, Pak. Ibu kandung Selin sudah meninggal. Benar, sayang. Astaga. Kenapa jadi seperti ini? Teriak Selin. Aduh, Mbak. Jangan sok drama begitu, Mbak. Berisik tahu. Oceh Dewi menyepelekan. Pelak. Emosi yang sudah membuncah, membuat Selin semakin murka. Kebetulan Dewi kembali memancing, jadi Selin tak mau melewatkan kesempatan itu. Menamparkan adiknya dengan keras, seakan ingin menyalurkan emosi yang tersimpan. Aduh, pipiku panas. Keluh Dewi berlari ke arah Nyonya Siska. Kau! Teriak Nyonya Siska menatap nyalang pada Selin. Sakit, Bu. Hu. Dewi menangis meraung, berharap Nyonya Siska semakin marah pada Selin. Mana yang sakit, sayang? Astaga, pipimu bengkak. Seru Nyonya Siska mengusap pipi Dewi. Kurang ajar. Pelak. Tak bisa menghindar, Selin mendapat 2 tamparan dari Nyonya Siska. Gadis sial. Berani sekali kau menamparkan putriku. Apa kau sudah bosan hidup? Amarah Nyonya Siska membuat kekuatannya naik 5 kali lipat. Au, sakit, Bu. Teriak Selin saat rambutnya ditarik kencang oleh Nyonya Siska. Hentikah, Bu? Jangan menghalangi ibu, Pak. Atau ibu akan meminta cerai. Ancam Nyonya Siska sukses membuat langkah Pak Adam berhenti. Sakit, Bu. Tolong lepaskan Selin. Pinta Selin yang masih ditarik rambutnya.